Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah, di sulus itu beda, di sulus. Di sini satu titik longgar, di sini agak mekar sedikit, Mas, agak mengo gitu ya. Ini bicara sami loh ya. Kita bicara sami. Oke, kita praktekkan menggoresnya. Kita praktekkan menggoresnya. Agak lebih hati-hati kita. Ada semacam goyangan tapi sedikit aja di sini. Di sini ada goyangan. Dari ngambilnya dari di sini lagi, Mas, dari depan sini lagi. Nah, ada goyangan tapi dikit. Nah, gitu. Sampai di sini paham, Mas? Mbak Yu? Ini kalau kita putar ini, kalamnya kita putar seperti ini jadinya. Di sini berapa? Dua titik untuk menggandeng huruf yang lain, di sini 2 titik. Jadi kalau misalnya ada huruf kafaro misalnya kan di sini fa misalnya ini di sini 2 titik di sini. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ini masuk ke sana, Mas. Ini kalau kita perhatikan, ini yang garis kedua ini masuk ke huruf yang atasnya tadi di sini. Gitu. Sementara yang atas masuk ke bawah. Nah, gitu. Jadi ada masuknya sedikit. Ya, ada masuknya sedikit. Itu diperhatikan betul-betul itu. Nah, kalau kita tarik garis horizontal ya, kita tarik garis horizontal itu, maka di posisi kap ini dia naik jinjit atau naik itu kayak kaki jinjit ya. Ini di sini 1 titik tepat ini, Mas ya. 1 titik tepat ini. Kalau saya bilang 1 titik tepat itu berarti 1 titik belah ketupat gitu ya. Disebut 1 titik tepat. Oke, kira-kira begitu. Teman-teman paham semuanya? Paham ya? Prakteknya yang susah kan gitu ya. Kalau itu udah biasa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti diingat-ingat itu. Kalau amsaknya Muhammad Sami nanti kalau waktunya tercukupi ya, kita selesai, nanti kita latihan membuat susunan komposisi. Setuju tidak? Jadi misalnya ada ayat Subhanallah wa bihamdihi. Kita susun bagaimana komposisi yang bagus dengan menggunakan kertas langsung. Biar Anda ini ngerti cara membuat susunan. Kalau susunannya ruwapet itu hurufnya apa kira-kira tetap sesuai ukuran apa enggak, Tat? Ya harus. Kalau nggak sesuai ukuran nanti kuntet dong, misalnya kekecilan, ya nggak? Kadang kan ada itu teman-teman yang nulis rapet banget susunannya. Tapi tiba-tiba hurufnya banyak yang kuntet. Mengkeret bahasa Jawanya. Ukurannya dal, ekornya 4 titik jadi 3 titik. Ini mengkeret nggak itu? Nah, itu jadinya malah gendut-gendut, cebol nanti. Nah, itu berarti tidak ideal. Jadi mau ditulis seperti ini, tunggal ya, atau huruf-huruf tunggalnya ukurannya sama, ketika disusun dalam sebuah komposisi susunan yang rapat sekalipun, ukurannya pun juga harus sama dan nggak boleh tidak.
Kalau ukurannya nggak sama berarti ya salah itu nanti. Oke, kita pembahasannya di kaf sami ini agak rumit nanti. Kaf saifi awal, kemudian kaf zinadi. Di posisi kaf ada yang bertanya teman-teman? Ada? Silakan kalau ada yang bertanya silakan tanya aja, nggak usah sungkan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Berarti saya anggap sudah paham. Oke, kita masuk ke di sini ada huruf kha ya ro ya. Khair misalnya gitu. Kha ya ro. Kemarin kho titiknya berapa lebarnya? Lebarnya berapa mas? Ada yang tahu? Ayo. Masih hafal apa enggak titiknya? Titiknya kho tunggal atau hak tunggal? Berapa? Berapa mas? 5. Nanti saya jelaskan. Kho atau kha itu ada beberapa ukuran dan itu beda-beda. Boleh, Sabas? Setuju nggak? Kita bahas mulai dari hak atau kho dengan ukuran 5 titik. Nanti ada ukuran 5 titik, 5,5, kemudian ada 6 titik. Loh kok beda-beda Ustaz? Loh iya memang begitu. Kalau Anda ngukurnya pakai ukuran titik lonjong-lonjong ya pasti taunya 5 titik kan gitu kan. Dikira kepala H itu sama semua padahal enggak kan. Baru enggak? Oke lah kita langsung tulis saja ya kayak ya. Oke, dari yang pertama dulu. Pernah lihat kok seperti ini? Teman-teman? Pengambilannya dari sini ya. Pernah lihat yang seperti ini? Ini kalau saya hitung dengan titik kotak loh, titik mizanul huruf kotak. Ini 5 titik ini. 1 ya. 2 3 4 5 mas. Kalau master itu kalau gores meskipun dari titik awal atau dari titik akhir itu sama aja, ukurannya tetap 5. Kalau saya bilang 5 setengah, 5 setengah. Kenapa? Ya karena kita goresnya pakai filling. Filling kita itu sudah jalan. Jadi bayangan huruf dengan tangan saya itu sudah sejalan gitu mas. Tulisan meletot atau meleyot atau bentuknya nggak jelas itu biasanya tangan sama filling. Filling itu kan gabungan antara rasa, pikiran, ya ada istilah cipta, rasa dan karsa kan gitu. Itu biasanya nggak nyambung kak. Kalau kata guru saya dulu almarhum Kiai Haji Nur Al-Fasidik, beliau mengatakan kalau nulis itu antara goresan tanganmu itu harus bareng dengan rasa yang ada di hatimu. Jadi gores itu sambil dirasakan, tapi pikiran sambil mikir, mengingat apa yang ada di dalam bentuk atau ciri huruf-huruf yang sudah kamu ingat itu dan kamu goreskan kembali. Sehingga ingatan itu betul-betul pas dengan apa yang kamu goreskan. Itu mas, ini tak ingat-ingat betul itu. Nah penyakitnya biasanya kalau di lapangan, kalau sudah digoreskan, santri kalau sudah menggores, tiba-tiba dia nggak hafal titik-titiknya, akhirnya meletot nggak? Melewat nggak? Melewat, meskipun santri itu udah senior pun. Kalau nggak hati-hati melewat, makanya harus hafal betul ukuran titik itu. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Dari sini kemudian ditarik.
Ini misalnya saya sambungkan dengan alif ya. Atau huruf yang ke atas lah, bisa alif, bisa dal, bisa apa saja. Ini lebarnya berapa? 1 titik 1 titik setengah di sini, mentok. Nah, untuk jenis jim atau ha atau kho yang model begini ini tepat. Di sini 5 titik, Mas. Ini diingat-ingat ya. Nah, berarti nanti kalau jim ha kho yang model seperti khairun misalnya di situ, yang di Sami itu berarti dia bukan 4 titik tapi bukan 5 titik tapi 5 titik setengah. Nanti masalahnya ada kho atau jim atau ha yang diperpanjang, itu nanti panjangnya jadi 6 jadi 6 titik. Jadi selisihnya setengah titik antara jim yang model seperti ini, kemudian jim yang terbuka dan jim yang terbuka tapi dipanjangkan hurufnya.